putaran pertama ya logistik juga susah. Jadi logistik juga susah. Jadi ya yang punya logistik kan Sandi. Ya ada perjanjian satu lagi. Ya, intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Siapa berutang, siapa yang diutangi? Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu, karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi. Oke. Kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan. Sekjen Aliansi Timur Indonesia Bobi Risakota menawarkan diri kepada Sandiaga Uno bila membutuhkan jasa debt collector untuk menagih hutang 50 miliar kepada Anies Baswedan. Ia mengaku siap menjadi juru tagih. Para pendukungnya Anies Baswedan yang selama ini mempermasalahkan utang pemerintah gitu ya, yang dibuat jalan tol atau infrastruktur itu dianggap gak guna, gak makan aspal dan sebagainya gitu, selalu nyalah-nyalahkan pemerintah. Itu kan lucu kalau kemudian sekarang ketahuan bahwa ternyata junjungan mereka itu punya utang nggak bayar. Nah sekarang tinggal ditanyakan saja kepada Anies Baswedan, benarkah dia punya hutang sebesar 50 miliar rupiah kepada Sandiaga Uno saat Pilkada DKI Jakarta? Terus yang perlu ditanyakan lagi adalah apakah semua hutang tersebut sudah dibayarkan? Atau jangan-jangan utangnya masih dicicil? Dan selain itu kalau sudah 5 tahun gitu ya, 5 tahun belum ada pembayaran, tidak ada niat untuk membayar, itu bukan utang lagi namanya, itu udah penipuan. Ya karena kalau utang, orang ngutang gitu ya, lewat sebulan, 2 bulan, 5 bulan, 6 bulan maksimal, itu utang tuh. Maaf ya, kelewat 6 bulan misalkan, itu utang. Tapi kalau sudah 5 tahun nggak dibayar, emang nggak niat bayar aja. Heboh hutang 50 miliar, hutang Anies tak diselesaikan. Heboh kabar Anies Baswedan memiliki utang sekitar 50 miliar rupiah kepada Sandiaga Uno. Hal ini lantas menjadi sorotan berbagai pihak. Sebab Anies Baswedan kini adalah sosok yang diusung Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden. Terkait kabar ini, Partai Nasdem buka suara. Wasekjen DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim menegaskan, partainya tak mengurus hal-hal yang bersifat personal. Untuk diketahui, Nasdem merupakan partai yang mendeklarasikan dukungan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Setelah Nasdem, Partai Demokrat dan PKS menyusul mendukung pencapresan Anies Baswedan. Elit Golkar ungkap Anies punya utang 50 miliar rupiah ke Sandiaga Uno. Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Partai Golkar Erwin Aksa mengatakan Anies Baswedan masih memiliki utang sekitar 50 miliar rupiah kepada Sandiaga Uno. Erwin menyebut utang itu terkait pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada tahun 2017. Ia menyebut jika saat ini Sandiaga Uno memiliki logistik cukup sehingga memberikan pinjaman ke Anies. Erwin lalu mengungkapkan bahwa pinjaman tersebut diberikan ke Anies sekitar 50 miliar rupiah. Ia juga menyebut jika utang 50 miliar tersebut belum lunas dibayar oleh mantan gubernur DKI Jakarta itu. Lebih lanjut, Erwin menuturkan jika draft perjanjian tersebut dibuat oleh pengacara Sandiaga Uno. Ia menambahkan jika perjanjian tersebut disaksikan mantan wali presiden, mantan wakil presiden Yusuf Kala. Anies lawan Rizik, FPI pasang badan jika ada ancaman besar. Politisi senior Zulfan Lindan belak-belakan mengungkap nasib Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir Indonesia jika Anies Baswedan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029 mendatang. Zulfan menyebut bahwa Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir Indonesia akan menuntut Anies untuk merehabilitasi organisasinya yang sudah dibubarkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apalagi, kata dia, Anies dikenal dekat dengan kelompok Islam garis kanan tersebut. FPI dan HTI menurutnya berperan besar memenangkan Anies Baswedan dalam pertarungan pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017 silam melawan Ahok. Zulfan pun memprediksi bahwa Habib Rizik Syihab CS akan kembali turun ke jalan berunjuk rasa menuntut Anies untuk mengembalikan ormas FPI dan HTI. Zulfan mengingatkan Anies dan koalisi perubahannya terdiri dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat agar membahas matang-matang persoalan FPI dan HTI ini. Ia menyebut kelompok Habib Rizik Syihab CS ini tak bisa dianggap remeh. Sebelumnya,
Nasdem memberikan garansi kepada publik jika Anies terpilih menjadi Presiden FPI dan HTI tetap terlarang. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim dalam acara Adu Perspektif Detik.com Senin 16 Januari lalu. Sudah dipantau sejak lama ternyata Anies bakalan jadi bidikan KPK. Ex-petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi, Saud Situmarang, belak-belakan mengatakan dirinya sudah lama memantau gerak-gerik calon presiden usungan koalisi perubahan Anies Baswedan saat dirinya masih aktif di lembaga anti rasuah itu. Saud mengatakan selama bekerja di Gedung Merah Putih Mega Kuningan, Jakarta Selatan itu, tugas yang ia emban adalah memantau tokoh-tokoh yang menonjol. Salah satunya adalah Anies Baswedan ketika ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 2017 lalu. Selama membuntuti Anies, Saud mengatakan ex-rektor Universitas Paramadina ini kelak menjadi orang-orang yang sangat berpengaruh di Indonesia. Peluangnya menjadi presiden berikutnya sangat terbuka lebar sebab Anies Baswedan, kata dia, sangat jauh dari praktik korupsi atau nepotisme. Tak hanya itu, indikator lain yang Saud yakin Anies Baswedan bakal jadi pemimpin di negara ini adalah kecakapannya dalam menyelesaikan berbagai masalah. Sebagai seorang pemimpin, Anies, kata dia, paham betul dengan situasi dan kondisi di wilayah yang ia pimpin. Lantaran lihai mengurai masalah, Saud yakin Anies Baswedan juga bisa menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia yang disebut sangat susah diberangus pemerintah sekarang ini, di mana indeks persepsi korupsi di tangan Jokowi stagnan di angka 34 dalam skala 0 sampai 100.